Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat petang. Bertemu kembali dengan CP70, Cemara Biru 70, saluran belajar mandiri. Kali ini kita akan membahas sistem kearsipan. Bersama saya, Saryono. Selamat menyaksikan. Sistem kearsipan adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali dokumen berdasarkan aturan tertentu. Ada 5 jenis sistem kearsipan. Yang pertama berdasarkan abjad atau alphabetical filing system. Yang kedua berdasarkan tanggal, chronological filing system. Kemudian yang ketiga berdasarkan masalah, subject filing system. Kemudian yang keempat berdasarkan nomor atau numerical filing system. Yang kelima berdasarkan wilayah, geographical filing system. Peralatan sistem kearsipan yang dibutuhkan adalah beberapanya ada sebagai berikut. Yang pertama ada filing cabinet, lemari arsip. Ada 2 laci, 3 laci, 4 laci. Kemudian berikutnya ada guide dan folder. Guide adalah pembatas, folder adalah tempat untuk menyimpan dokumen. Kemudian ada juga folder gantung. Ini biasanya digunakan di filing cabinet. Kemudian ada perforator untuk melubangi dokumen. Ada juga ATK, ada paperclip, ada sticky note, ada pinner, ada stationery juga di situ. Berikutnya ada opener dan bagi surat. Opener bisa juga menggunakan snellechter. Bedanya kalau snellechter hanya sedikit dokumen, tetapi kalau opener bisa banyak. Kemudian bagi surat untuk meletakkan arsip-arsip yang masih aktif. Baik, kita akan ulas kelima sistem kearsipan. Yang pertama, alphabetical filing system, sistem berdasarkan abjad. Untuk surat masuk disimpan berdasarkan data dari kepala surat, dan untuk surat keluar menggunakan data dari alamat dalam. Sebelum menyimpan dokumen, kita harus menentukan kata tangkap dengan mengindeks terlebih dahulu. Setelah mengindeks, tentukan kode 2 huruf pertama. Kemudian, masukkan dokumen ke dalam folder yang sesuai. Sebagai contoh, nama Andi Mapajales, diindeks Mapajales Andi, kata tangkapnya Mapajales. Kodenya MA. Jadi, dokumen tersebut akan disimpan di guide M, kemudian foldernya adalah MA. Kemudian chronological filing system, sistem kearsipan berdasarkan tanggal. Bisa tanggal surat ataupun tanggal penerimaan surat, tetapi lazimnya menggunakan tanggal surat. Kode laci menggunakan tahun, kode guide menggunakan bulan, dan kode folder menggunakan tanggal. Sebagai contoh, surat tertanggal 15 September 2020 akan disimpan di laci 2020, guide-nya September, foldernya 15. Berikutnya adalah subject filing system. Sistem kearsipan berdasarkan masalah. Biasanya sudah ada sistem klasifikasi atau daftar klasifikasi masalah, kemudian penyimpanan dokumen berdasarkan klasifikasi masalahnya. Kode laci bisa menggunakan tahun atau pokok masalah, kemudian kode guide menggunakan pokok masalah, dan kode folder menggunakan sub pokok masalah. Sebagai contoh, surat kenaikan pangkat Bapak Dr. Andes Sartoyo akan disimpan di laci kepegawaian, kemudian guide-nya kepegawaian, foldernya kenaikan pangkat. Berikutnya, numerical filing system. Ada 3 jenis. Yang pertama series, berdasarkan nomor urut. Kemudian yang kedua, DDC atau Dwell Decimal Classification, pembagian masalah per sepuluhan. Jadi, seluruh masalah dibagi menjadi 10 pokok masalah, kemudian masing-masing pokok masalah dibagi 10 sub pokok masalah.
biasa digunakan di perpustakaan. Kemudian yang ketiga adalah terminal digit. Terminal digit itu memberikan kode nomor pada surat atau dokumen minimal 4 digit. 2 digit pertama, 2 digit terakhir atau pertama dari kanan. 2 digit dari kanan atau 2 digit terakhir merupakan kode untuk laci dan kait. Kemudian digit ketiga dari kanan merupakan kode folder, sisanya merupakan kode urutan surat plus 1 karena tidak ada urutan ke 0. Contoh terminal digit adalah surat dengan nomor 456231 akan disimpan di laci 3039, kait 31, folder 2, urutan surat ke 457. Geographical Filing System, sistem kearsipan menggunakan dasar wilayah. Sebagai contoh, kode laci bisa menggunakan provinsi, kode kait menggunakan kabupaten, dan kode foldernya menggunakan kecamatan. Contoh sistem wilayah, surat berasal dari Bapak Sumantri yang beralamat di Jalan HM Sarbini 75 Prembun akan disimpan di lacinya Jawa Tengah yang merupakan provinsi, kaitnya Kebumen merupakan kabupaten, dan foldernya Prembun, kecamatan. Demikian tadi ulasan tentang sistem kearsipan, filing system. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.